Kasus tewasnya AM 17 tahun santri Pondok Modern Darussalam Gontor menemui titik terang dengan ditetapkannya 2 orang tersangka. Kini Polda Jawa Timur juga tengah mendalami terkait dugaan pihak yang melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Langkah kepolisian ini ditegaskan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Salah satu pendalaman dengan menyelisik tanggung jawab Pondok Modern Darussalam Gontor. Terkait peristiwa nahas yang menimpa AM, siswa kelas 5 atau setara kelas 2 SMA di Pondok Gontor tersebut. Untuk pengusutan tewasnya AM, polisi tak hanya berhenti dengan menetapkan 2 tersangka. Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus meninggalnya AM pada 22 Agustus 2022 lalu di Pondok Gontor. Menurut Kapolda, kemungkinan penambahan tersangka sangatlah mungkin. Selain itu, Niko menjelaskan pihaknya berencana untuk meminta keterangan dari keluarga korban yang akan datang ke Ponorogo dari Palembang. Keterangan keluarga akan melengkapi proses penyidikan yang masih berjalan. Tidak hanya itu, polisi akan menyelisik langkah yang diambil Pondok Gontor sejak AM meninggal dunia. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Toto Suharyanto dan juga Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta selengkapnya. Hari ini kami dari jajaran Polda Jawa Timur ada di Krimum, kemudian bersama PJU yang hadir hari ini melaksanakan pertemuan dengan Ibu Menteri, kemudian dengan Kapolres, Bupati. Di dalam pertemuan itu kami mendiskusikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial M dan F. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan otopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan. Lalu yang kedua, kami membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali, khususnya di lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur. Ini penetapan 2 tersangka ini apakah kemudian nanti juga berikutnya menyasar ke pondok terkait misalnya syarat administratif surat kematian yang konon dipalsukan karena ini ternyata akibat pembunuhan gitu kan? Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrimum Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus sejauh mana nanti akan kita sampaikan berikutnya. Saya kira itu. Kira-kira nanti akan ada tersangka baru kan? Belum bisa jawab sekarang, nanti dalam proses penyidikan. Dan tadi kan ada barang bukti yang disita berupa tongkat itu yang digunakan untuk pelaku ya, Ya. Bagaimana dan apakah dipukul atau ditendang atau seperti apa hingga korban ini meninggal dunia? Yang secara tertulis, otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses. Nanti setelah otopsi resmi kita terima akan kita sampaikan. Yang kedua, kalau keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi atau bambu tadi untuk mukul di paha. Sedangkan di dada, menurut keterangan dari tersangka itu dipukul dengan tangan kosong di dada. Ada 1 tendangan juga Dan ya? Ada tendangan juga ya? Kenapa dipukul itu? Kenapa? Sebenarnya motif secara umum apa sih kan itu? Motif secara umum apa? Apa hanya senior junior begitu atau memang ada kesalahan begitu atau memang tradisi di pondok itu sejauh ini pemeriksaan dari kepolisian? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.